Film dibuka di Jepang, tepatnya di kota Tokyo, di mana seorang wanita ora payungan berdiri membeku di tengah kerumunan orang. Diamnya wanita itu bukan karena kebelet, ngiseng ataupun kepicirit, melainkan sedang terinfeksi teh virus. Ketika virus itu sudah memuncak, si wanita langsung menyerang seorang bapak-bapak. Dan ini adalah kejadian infeksi virus zombie pertama di Jepang, di mana hanya dalam beberapa hari saja, virus itu mulai menyebar ke seluruh negeri. 4 tahun kemudian, Tokyo kini berubah menjadi kota yang mati. Namun tanpa masyarakat ketahui kalau selama ini di bawah kota Tokyo ada cabang markas Umbrella Corporation yang masih beroperasi. Pada saat itu juga, para penjaga markas Umbrella mengalami serangan berturut-turut oleh seorang bersenjata tidak dikenal. Perwira tinggi Umbrella bernama Albert Wesker kemudian mengarahkan pasukannya untuk berjaga di setiap pintu masuk gedung. Namun begitu pintu dibuka, tidak ada siapapun dan ternyata penyusup itu sudah ada di belakang mereka yang secara langsung membunuh para penjaga. Ya, penyusup itu ternyata adalah Alice. Setelah membunuh para penjaga, tiba-tiba Alice dikepung pasukan penjaga kedua. Mengingat kalau dirinya memiliki kekuatan super, Harry pun langsung melepaskan kekuatan supernya dan hanya sekali hembusan saja ia bisa menjatuhkan para penjaga yang ada di depannya. Akan tetapi setelah menyingkirkan mereka, salah satu penjaga menembaki Alice tepat di jantungnya. Alhasil pihak Umbrella pun berpikir kalau ini adalah kemenangan mereka. Tapi tanpa disangka, ternyata yang mereka tembak hanyalah kloningan Alice. Dan kini semakin banyak kloningan Alice yang mulai bermunculan. Para kloningan Alice kemudian membasmi para penjaga yang ada di sana. Para Alice juga terjun ke lantai dasar untuk mencoba membunuh Wesker. Akan tetapi Wesker mampu bertahan dan bahkan berhasil membunuh kedua Alice yang mencoba membunuhnya. Namun tanpa ia sadari, ternyata salah satu mayat Alice membawa granat yang secara langsung meledakkan tempat tersebut. Menyadari situasinya semakin kacau, Wesker pun memilih kabur menggunakan helikopter. Para Alice yang melihat Wesker hendak pergi, mencoba menaiki helikopter tersebut. Namun itu percuma karena heli tersebut anti peluru. Di saat itu juga, Wesker kemudian mengaktifkan penghancur otomatis pada gedung Umbrella dan hanya dalam hitungan menit seluruh pangkalan hancur. Begitu pula dengan para Alice yang ada di dalamnya. Namun tanpa disadari, ternyata Alice yang asli sudah menunggu Wesker di dalam helikopter. Saat Alice mengarahkan senjatanya ke Wesker, Wesker malah makin cepat menyuntikkan serum yang baru dikembangkan ke tubuh Alice. Serum itu ternyata berfungsi untuk menetralkan teh virus di dalam tubuh Alice, sehingga semua kemampuan khusus Alice kini mulai berkurang. Alice yang sudah tak berdaya dipukuli habis-habisan oleh Wesker. Tapi bersamaan dengan itu, sistem helikopter tiba-tiba memunculkan peringatan kalau mereka akan menabrak pegunungan. Seketika itu juga, heli mereka pun menabrak gunung hingga meledak. Tapi setelah ledakan mereda, heli secara ajaib masih selamat. Beberapa bulan kemudian, Alice mengemudikan pesawat menuju Alaska. Karena di film sebelumnya, rekannya yang bernama Clay serta kelompok yang lain pergi ke Alaska untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Menurut sebuah buku harian yang Alice temukan. Namun saat tiba di Alaska, Alice mendapati kalau tempat itu sepi dengan banyak pesawat terbengkalai yang terparkir di daratan. Alice pun menelusuri tempat itu sampai akhirnya ia menemukan helikopter yang dipakai oleh Clyde serta buku harian yang ditinggalkan. Ketika Alice sedang ngevlog, tiba-tiba ia melihat seorang melintas di belakangnya. Ia pun langsung mengejar orang tersebut yang masuk ke dalam salah satu pesawat.
Namun begitu Alice menggelokok dalam, ia dikejutkan dengan burung gagak yang bersarang di dalam pesawat tersebut. Bersama menit itu, seorang wanita tiba-tiba menyerang Alice dari belakang dan menjatuhkan Alice. Alice pun melawan balik sambil berusaha menyingkirkan wanita tersebut. Setelah Alice berhasil menjatuhkan balik wanita itu, Alice baru sadar kalau wanita ini adalah Claire. Gak cuma itu, Alice juga menemukan benda semacam robot laba-laba di dada Claire. Singkat cerita, di malam harinya, Alice mengingat Claire dan mencopot robot laba-labanya. Di sini, Alice baru tahu kalau Claire sudah hilang ingatan karena tidak mengenal Alice, dan kejadian yang terjadi pada Claire itu sendiri. Alice pun mengklaim kalau ini terjadi karena laba-laba yang ia temukan. Arcadia, remember? Di keesokan harinya, Alice selalu membawa Claire menggunakan pesawatnya sambil mencari korban yang selamat. Keduanya terus terbang ke arah sana, hingga sampailah mereka di kota Los Angeles yang sudah hancur. Alice selalu melihat jutaan zombie yang sedang berkumpul di pinggiran gedung penjara, dan saat dilihat lagi, ternyata ada beberapa korban yang selamat di atap gedung tersebut. Tanpa pikir panjang, Alice pun mendaratkan pesawatnya di sana untuk menolong mereka. Akan tetapi, Alice mengalami kesulitan karena landasan pacu yang terlalu sempit. Untungnya, para penyintas segera membantu Alice dengan menahan pesawat agar tidak jatuh ke bawah gedung. Para penyintas itu kemudian mulai memperkenalkan dirinya kepada Alice, yaitu Luther, Crystal Bennett, Angel Ortiz, dan Kim Young. Luther kemudian menunjukkan sebuah sinyal radio yang mereka dapat, yang menyebutkan kalau ada tempat perlindungan di Arcadia, Alaska. Setelah mengapa mereka mengira kalau Alice datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Namun tentunya Alice menjawab kalau di Arcadia, Alaska tidak ada siapa-siapa. You said they could help us. Luther lalu memberikan Alice teropong untuk melihat ke tengah laut, di mana ia melihat kapal yang bertuliskan Arcadia. Mereka pun yakin kalau kapal itu terus berjalan untuk mengumpulkan para penyintas di sepanjang garis pantai, dan untuk memastikannya mereka pun harus pergi ke sana. Tapi yang menjadi permasalahannya, jalan menuju ke pantai sudah dipenuhi oleh para zombie, sehingga mustahil bagi mereka untuk keluar dari tempat ini, sedang pesawat Alice juga hanya bisa mengangkut 2 orang saja. Just what we heard from that transmission. Di malam harinya, Alice sengaja menembakkan suara yang berfungsi memberikan tanda bagi para penyintas yang mungkin masih selamat di luar sana. Tanpa diketahui, ternyata ada beberapa zombie yang mulai menggali tanah menuju ke dalam gedung. Singkat cerita, Luther kemudian membawa Alice ke sebuah sel yang dijaga oleh Pak Bagong. Di dalam sel itu terdapat pria tahanan bernama Chris, yang dianggap sangat berbahaya karena jago dalam membunuh. Alice selalu berbincang-bincang dengan Chris yang mengaku pernah bekerja di lapas ini. Dan karena Chris tahu tentang gedung ini, ia pun menawarkan kerjasama kepada Alice, di mana jika Alice mau melepaskannya, maka ia akan menunjukkan jalan keluar menuju ke pantai. Meskipun terlihat menggiurkan, Alice tetap menolak karena ia belum tahu tentang identitas Chris yang sebenarnya. Setelah berkenalan dengan Chris, Alice kemudian menunjukkan persenjataannya kepada Luther, di mana Alice memiliki banyak pisau serta koin yang akan Alice gunakan sebagai peluru. Singkat cerita, di keesokan harinya, Alice yang belum mandi 7 hari kemudian meminta Luther untuk mengantarnya ke kamar mandi. Ketika Luther sudah pergi, Alice tiba-tiba mendengar suara aneh. Alice pun mencari sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari Pak Bagong yang hendak mengintip Alice mandi. Hal ini pun membuat Alice sewot. Tapi belum sempat memarahi Pak Bagong, tiba-tiba muncullah zombie yang sudah bermutasi dengan mulut kembang wol. Alice pun menebaki zombie tersebut, sedang Pak Bagong ditangkap oleh zombie lain dan diseret ke dalam lubang bawah tanah.
Setelah kejadian itu, mereka pun mengecek lubang tersebut yang menjadi akses zombie bawah tanah. Hal ini tentunya membuat mereka ketakutan karena tempat ini sudah tidak aman lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Alice pun terpaksa membebaskan tahanan Chris karena hanya Chris lah yang tahu jalan keluar dari tempat ini. Ketika Chris baru saja dikeluarkan, ia melihat Claire dan langsung memeluknya sambil mengaku kalau Claire adalah adiknya. Namun, Claire yang masih hilang ingatan tentunya sangat gumoh dan minta Chris untuk menjauh darinya. Claire, it's me. You really are her brother. Chris kemudian membawa mereka keluar untuk menunjukkan sebuah gudang terkunci yang di dalamnya ada kendaraan lapis baja. Dengan kendaraan itulah mereka bisa keluar dari tempat ini dengan cara melindas para zombie. Chris selalu meminta Angel membuka pintu gudang, sedang dirinya, Alice serta Crystal akan kembali ke dalam untuk mengambil persenjataan. Di saat itu juga, balon skin spesial muncul dan mulai menggedor-gedor pintu gerbang. Tanpa pikir panjang, Luther dan Claire pun menahan gerbang tersebut. Sementara Alice, Chris, dan Crystal sampai di satu-satunya lorong menuju gudang senjata yang dipenuhi oleh air. Why not? Dikarenakan tidak ada jalan lain, ketiganya pun menyelam. Tapi sampainya di depan pintu gudang senjata, tiba-tiba para zombie muncul dan menyeret Crystal ke dalam air. Alice dan Chris pun segera menembaki makhluk-makhluk tersebut, dan terungkaplah kalau ternyata zombie-zombie zaman now juga bisa berenang. Mereka berdua akhirnya berhasil mencapai gudang senjata. Sementara itu, Angel berhasil membuka gudang kendaraan, tapi setelah diteliti, ternyata mesin kendaraan lapis baja itu belum dipasang. Dan paling tidak mereka membutuhkan waktu seminggu untuk memperbaiki kendaraan tersebut. Setelah mendengar masalah ini, Bennett menjadi sewot dan tak ragu-ragu menembak Angel Ortiz hingga mati. Hal itu dikarenakan Bennett berencana diam-diam mengambil pesawat Alice untuk pergi dari sini. Di samping itu, gerbang depan akhirnya roboh setelah dihantam beberapa kali oleh Balmond. Si Balmond lalu memimpin para zombie untuk menyerbu ke arah mereka. Alhasil Claire setelah yang lain pun kabur ke atap dan mendapati kalau Bennett telah melarikan diri menggunakan pesawat Alice. Mereka pun kini tidak bisa apa-apa, ditambah lagi beberapa zombie juga mulai masuk ke atap. Alhasil mereka pun terpaksa harus menembaki para zombie tersebut. Di tengah tembak-menembak, Alice meminta mereka untuk masuk ke dalam lift, menuju ke lantai bawah, sedang dirinya akan mengalahkan para zombie. Setelah yang lain sudah aman, Alice mengikat dirinya dengan seutas kabel dan melemparkan sekantong bom sebelum akhirnya ia melompat terjun dari gedung setinggi 100 meter. Sebelum mencapai tanah, Alice kemudian memutus kabel itu dan berhadapan langsung dengan beberapa zombie. Alice lalu dengan cepat melewati para zombie dan dengan bantuan Luther, ia akhirnya berhasil bersatu kembali dengan yang lain. Kini satu-satunya jalan keluar adalah mengikuti terowongan yang digali oleh para zombie tersebut. Karena terowongan itu mengarah ke pipa pembuangan limbah dan terhubung ke laut. Chris lalu memimpin perjalanan yang kemudian diikuti oleh Luther. Sedang Kim yang masih ragu-ragu tiba-tiba dipukul oleh si Balmond. Alice pun mencoba menghindari serangan dari Balmond, tapi ulti Balmond sangatlah dahsyat. Alice pun terlempar keras ke dinding sampai pingsan. Ketika Balmond tersebut hampir membunuh Alice, Claire pun langsung mengalihkan perhatian si Balmond dan dengan terbaiknya si Balmond pun berbalik menyerang Claire. Tapi untungnya Claire sangat lincah di mana ia searahkan ke bawah Balmond dan menembaki dari bawah sehingga Balmond pun terjatuh. Namun setelah beberapa detik ternyata si Balmond memiliki immortal
dan langsung melemparkan kapak raksasanya ke arah Claire. Untungnya lagi, Alice bangun tepat waktu untuk membantu Claire menghindari kapak kematian sampai akhirnya Alice mengarahkan pistolnya tepat di kepala Balmond dan meledakkannya. Setelah mengalahkan Balmond, Alice dan Claire menyusul yang lain dan berhasil mengikuti terowongan menuju pipa pembuangan. Saat mereka melanjutkan perjalanannya, Luther tiba-tiba diserang oleh zombie dari belakang. Alhasil kini hanya menyisakan Alice, Claire, serta Chris saja, dan mereka pun terus melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya menemukan perahu kecil untuk digunakan menuju ke kapal Arcadia. Sampainya di kapal Arcadia, mereka mendapati kalau kapal itu kosong, dan hanya menemukan pesawat Alice yang dipakai Bennett. Ketiganya lalu menuju ke ruang kendali, tapi tetap saja tidak menemukan siapapun. Meskipun begitu, mereka mendapati kalau semua mesin dan komputernya berjalan normal. Bahkan di komputer juga menunjukkan kalau ada ribuan orang yang masih selamat. Dengan ragu-ragu, ketiganya pun mulai menyusuri kabin dan menemukan pintu baja besar dengan logo Umbrella Corporation di atasnya. Melihat hal ini, Krell langsung mengingat semua kejadian sebelum ia hilang ingatan, di mana saat ia dan yang lain baru sampai di Alaska, tiba-tiba sekelompok bersenjata datang menggunakan speedboat dan meletakkan robot pada laba-laba di dada mereka untuk membawa mereka dengan secara paksa. Dan kejadian itulah hanya Claire yang berhasil melarikan diri. Kini mereka pun sadar kalau semua ini hanya jebakan yang dipasang oleh Umbrella Corporation, termasuk buku harian yang ditemukan oleh Alice. Di waktu yang sama, pintu baja besar di depan mereka tiba-tiba terbuka. Mereka pun masuk ke dalam secara perlahan, disusul dengan menyalanya lampu-lampu. Di sini mereka tetap tidak menemukan seorang pun, sampai akhirnya Claire menemukan panel kontrol yang menunjukkan kalau Umbrella sedang melakukan eksperimen terhadap para korbannya, di mana Umbrella menempatkan mereka di pot eksperimen yang letaknya tepat di bawah mereka. Claire lalu dengan cepat membuka semua pot yang di dalamnya ada teman-teman Claire yang sebelumnya ditangkap. Sementara itu, Alice tidak sengaja menemukan pot berdarah dan segera mengikuti jejak darah tersebut yang menuju ke pintu masuk dalam kabin yang lain, di mana di kabin itu penuh dengan helikopter dan Umbrella Corporation. Gak cuma itu, ia juga menemukan program penghancuran diri yang mirip dengan yang ada di pangkalan Tokyo. Di sana Alice juga melihat beberapa mayat lain. Dan di waktu yang sama, Alice dihadapkan dengan Wesker. Ternyata setelah kejadian kecelakaan pesawat, Albert Wesker berhasil bertahan hidup dengan menggunakan teh virus. Di saat itu juga, dua anjing zombie muncul. Alice pun refleks mengarahkan senjatanya, tapi ternyata di belakang Bennett yang sudah bergabung menjadi antek-antek Wesker malah menodongkan senjatanya ke arah Alice. Ternyata, kedatangan Alice merupakan bagian dari rencana Wesker. Hal ini karena teh virus terlalu kuat, jadi Wesker pun perlu mengonsumsi darah manusia untuk mencegah mutasi. Oleh karena itu, Albert Wesker mengirimkan sinyal radio kalau akan diselamatkan menggunakan kapal Arcadia untuk menarik para korban selamat agar ke kapal untuk diambil darahnya. Namun darah orang biasa sama sekali tidak membantu, dan satu-satunya DNA yang sempurna adalah milik Alice, karena bisa menekan teh virus di dalam tubuh Wesker. Mengetahui hal itu, Alice pun segera menendang meja di depannya dan kemudian menjatuhkan senjata dari tangan Bennett. Sementara pisau-pisau di meja lalu terbang ke arah Wesker, tetapi Wesker berhasil menghindarinya. I told you I'd be bringing a few friends. Setelah melumpuhkan Bennett, Alice mencoba meraih pistol, tetapi kedua anjing itu mengelilinginya seolah-olah ingin menyerang Alice. Untungnya Claire dan Chris datang tepat waktu, sambil mengarahkan pistol mereka ke arah Wesker. Namun lagi Wesker tak takut dan malah membuka kacamatanya yang menunjukkan matanya yang merah sebelum akhirnya ia segera melancarkan serangan ke arah keduanya. Di dalam pertarungan itu, kekuatan Wesker tidak ditandingi sehingga serangan Claire serta Chris tidak sebanding dengannya. Alhasil keduanya pun dimasukkan ke dalam pot kaca.
Sementara itu, anjing zombie terus menyerang Alice, sampai akhirnya Alice menembakkan salah satu anjing tersebut sampai memecahkan kaca layar. Begitu anjing terakhir hendak menutup Alice, Alice segera menendang kaca ke arah anjing tersebut dan akhirnya berhasil membunuhnya. Di saat itu juga Bennett melancarkan serangan mendadak. Alice pun mencoba menangkisnya, namun ia malah terkena belati dari Bennett. Wesker yang melihat kesempatan itu pun berusaha untuk melahap Alice. Tetapi Alice segera menyerang balik dengan menusukkan belati ke kepala Wesker. Meskipun begitu, Wesker tetap saja masih hidup. Bennett lalu siap melakukan serangan lagi. Tetapi teman Claire yang masih selamat yang bernama Claramat muncul untuk meraih pistol dan memukulnya ke kepala Bennett dengan sangat keras. Di saat itu juga, Wesker mengeluarkan tentakelnya dari mulut yang penuh taring dan menyerang Alice lagi. Alice pun segera menembakkan pistolnya tepat di mulut Wesker hingga ia tidak sadarkan diri. Setelah itu, Alice lanjut melepaskan Claire dan Chris dari dalam pot. Kedua bersaudara tersebut lalu menginjak-injak Wesker menggunakan kakinya sebelum akhirnya mereka menembaki kepala Wesker beberapa kali. Selesai itu, Alice dan yang lain lalu pergi, meninggalkan Bennett di dalam ruangan tersebut. Di saat itulah, Bennett melihat Wesker berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, sebelum akhirnya ia menjerit kesakitan. Just wanna go home. Claire kemudian melepaskan semua korban yang selamat. Namun setelah itu mereka dikejutkan dengan Wesker, yang secara ajaib masih hidup dan berhasil melarikan diri menggunakan helikopter, karena sebelumnya ia melahap tubuh Bennett untuk meregenerasi dirinya sendiri. Sebelum pergi jauh, Wesker juga sudah mengaktifkan sistem penghancuran otomatis di kapal, tapi kali ini tidak berhasil karena sebelumnya Alice sudah meletakkan bom di helikopter Wesker dan seketika helikopter Wesker pun meledak di atas lautan. Sementara itu, di sisi lain, entah bagaimana Luther yang ditangkap oleh para zombie ternyata masih hidup. Alice lalu berencana untuk mengambil alih kapal ini dan menyiarkannya ke dunia luar untuk menyelamatkan lebih banyak para penyintas. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata banyak helikopter dari Umbrella yang bermunculan mengikuti jalannya kapal tersebut. Dan film pun bersambung.